Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Faris Yustian. Luar biasa sekali nih, komprehensif, padat, dan isinya daging semua nih. Dari mulai serba-serbi pengisian laporan pajak tahunan tuh kayak udah ngelotok banget di luar kepala gitu ya. Terus juga kita dapat bonus tuh tadi di nomor 10 ada insentif pajak ya, baik itu UMKM, PPA 21, pengurangan pasal 25, restitusi PPN, dan masih banyak lagi ya. Dan juga Ya, tadi ada sempat disinggung juga fitur baru lapor SPT nih yang bisa pakai e-form PDF. Lalu tadi terkait apa aja nih harta yang masuk dan perlu dilaporin pas ngisi SPT tahunan. Seperti kemarin banyak bergaung bahwa ngapain sih pajak di apa sepeda dilaporin, bukan berarti akan ya, kena pajak lagi gitu. Kita hanya sebatas melaporkan apa saja sih harta yang kita laporan miliki, saja. dan itu kalau nilainya signifikan ya kalau bisa kita laporkan gitu ya. Dan tadi juga mungkin udah dijelasin kalau lupa Evin gimana, dan apa namanya, kalau kurang bayar gimana, lebih bayar gimana, nanti bisa kita tanyain secara langsung nih bagi Bapak Ibu yang di Zoom. Bagi yang ingin bertanya, mari kita masuk nih ke sesi tanya jawab. Sebentar. Sebelum masuk sesi tanya jawab ada satu informasi nih. Bagi peserta Wah, atau penanya terpilih itu akan mendapatkan hadiah menarik. Merchandise-nya tuh bagus banget ya. Baju T-shirt tax officer persembahan dari Bicara Pajak. Ini keren banget ya dari segi warnanya, desainnya, dan lain-lain. Itu spesial buat Bapak Ibu yang beruntung. Oke, next. Ya, nah ini juga bisa disampaikan Bapak Ibu lewat slide ya. Saya ingatkan kembali bahwa pertanyaan lewat slide hashtagnya adalah cerita pajak. Dan untuk mempersingkat waktu, apabila Pak Faris berkenan, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Gimana Mas Faris, sudah siap? boleh silakan. Kayaknya Oke. pertanyaan juga Ya, udah expert-expert ya. ya, Oke. ya. Sepertinya banyak nih antusiasme peserta pada malam hari ini. Ini pertanyaan udah banyak nih berjimbun nih. Dan kita coba baca satu Iya. persatu ya. Kita mulai dari Bapak Oke. Ivan Janti. Yang nomor satu ini, beliau ada dua nih pertanyaan. Yang pertama adalah, kalau keuntungan dari penjualan harta, misalnya rumah, emas, dan lain-lain, itu terkena pajak penghasilan nggak, Mas Faris? Dan yang kedua adalah, bila suami istri harta digabung, hanya satu NPWP, apakah perlu minta NPWP pisah dengan angka 001 untuk istri? Bila perlu, pelaporannya tetap digabung jadi satu atau terpisah. Dan yang kedua nih, sekaligus, dari Ibu Ratna Oke. Kumalasari. Moninfo Form 1770 saat input harta pada bagian tahun perolehan. Misal buka rekening tabungan sejak 2017, pada SPT tahun 2020, saldo per 31 Desember 2020, tahun perolehannya diisi 2017 atau 2020, Pak. Nah, mungkin dua atau tiga pertanyaan itu ya dari dua orang. Oke. Silakan ditanya Mas Faris. Oke, yang pertama tadi Bapak Ivan Janti, di sini keuntungan dari penjualan harta, misalkan rumah, emas, dan seterusnya. Nah, kalau terkait dengan rumah di situ, kalau kita rumah itu kan sudah masuknya di, kan ada kalau untuk penghasilan, itu kan ada yang sifatnya final, ada yang non final. Nah, khusus untuk pendapatan dari penjualan aset, penjualan rumah, itu nanti masuknya ke final gitu. Jadi ketika kita jual rumah, kan biasanya kita langsung sudah ada pajak yang dikenakan dari notaris ya. Kalau untuk penjualan rumah sendiri, itu tarifnya adalah 2,5% dari harga rumah. Nah, itu langsung gitu. Silakan langsung pada saat kita jual rumah biasanya langsung sudah ada pemotongan pajaknya. Nah, kalau yang selain rumah, misalkan tadi terkait dengan harta, emas, peralatan dan sebagainya, eh, dilaporkan di SPT tahunan sebagai penghasilan lain-lain gitu, penghasilan lain-lain terkait dengan penjualan harta ya. Kalau nggak salah di SPT tahunan 1770 itu ada di kolom di lampiran 1 kalau nggak salah, lampiran 1 yang bagian B, di situ ada paling bawah di situ ada penghasilan dari dalam negeri lainnya. Di situ salah satunya adalah penjualan harta. Nah, silakan dimasukkan di situ. Tapi di sini dari keuntungannya ya. Jadi kalau misalkan
harga perolehannya berapa, dijual berapa. Nah, selisih keuntungannya itulah yang jadi penghasilan yang dikenakan pajak gitu. Jadi bukan harga harga pada saat kita jual, tapi selisih keuntungannya lah yang dikenakan pajak gitu. Kalau rugi gimana? Ya sudah, berarti ya rugi gitu. Kemudian yang kedua adalah bila suami dan istri harta digabung dan hanya satu NPWP, apakah perlu minta NPWP pisah dengan angka 001 untuk istri? Bila perlu pelaporannya tetap digabung atau terpisah. Nah, kalau kita bicara aturan yang terbaru sekarang, maka kalau dia suami istri dan penghasilannya digabung, hartanya juga ikut digabung, maka cukup pelaporannya cukup satu NPWP saja. Biasanya NPWP suami, atas nama suami. Jadi kalau sebelum menikah itu punya 2 NPWP masing-masing, maka cukup yang istri yang dihapuskan, kemudian silakan yang NPWP suami tadi dilaporkan bersamaan dengan penghasilan istri. Jadi dua-duanya digabung. Jadi hartanya digabung, kemudian penghasilannya juga ikut digabung. PTKP-nya juga nanti akan digabung gitu. Jadi PTKP-nya juga digabung suami dan istri. Mungkin nanti kalau teknis penghitungannya mungkin nanti akan saya jelaskan di YouTube ya. Ini juga kebetulan ini sudah masuk list pertanyaan banyak gitu, sudah banyak yang minta, Pak, bagaimana kalau menghitung penghasilan suami istri yang digabung gitu. Seperti apa? Gitu. Karena ini banyak banyak contoh kasus, katakanlah ada dokter, misalkan dokter kan bisa jadi ya dua-duanya dokter, dua-duanya punya NPWP atau punya satu NPWP. Nah, seperti apa penghitungan pajaknya? Jadi ini ya, jadi kalau memang sudah punya NPWP dan digabung ya sudah, cukup digabung aja, jadi nggak perlu dipisah lagi. Kemudian yang nomor 2 dari Ibu Ratna di sini, mohon info formulir 1770 saat input harta pada bagian tahun perolehan, misal buka rekening tahun 2017. Saldo per tahun 2020. Nah, tahun perolehannya diisi 2017 atau 20. Tahun perolehannya tetap ditulis 2017, tapi harga perolehannya atau harta perolehannya itu per tanggal 31 Desember 2020 gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kalau di sini tahun perolehannya, hanya kalau kita ingat pada saat kita buka rekening itu tahun berapa ya ditulis aja tahun buka rekeningnya. Kalau kita lupa misalkan ya ditulis aja di tahun itu nggak masalah. Karena dari sisi penghitungan pajak ini nggak ada pengaruhnya, gitu. Oke, silakan. Mungkin itu ya jawabannya. Silakan Mas Alan mungkin bisa menambahkan atau mungkin ada pertanyaan lain. Baik, mungkin untuk Bapak Ivan dan Ibu Ratna sudah cukup jelas ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi Oke. nih Pak Faris dari slide itu. Next. Nah, mungkin bisa Oke. ditampilkan yang dari slide itu. Ya, pertanyaan pertama, ini ada sekitar berapa nih? 4 ya? 1, 2, 3, 4. Ada 5 pertanyaan dari slide itu. Yang Oke. pertama, apabila WP memiliki account cryptocurrency, nah, bagaimana nih perlakuannya? Dimasukkan ke kode harta apa? Seperti tadi yang udah ada ya di materi. Dan Ya. pertanyaan kedua, saya lanjut dulu. Mas Faris, memotong. Oke. Untuk cryptocurrency, Kalau yang sifat investasi itu ya sama ya. Masukkan ke investasi lainnya, dimasukkan ke situ. terima kasih. Lanjut Mas Oke. Faris. Lanjut istilahnya istilahnya ini gampangannya, ini hanya untuk cara gampangnya ekualisasi adalah antara PPN sama PPH gitu. Kan kalau kita perusahaan, kalau katakanlah sudah PKP ya, sudah pengusaha kena pajak, itu kan pasti akan mengeluarkan faktur atas penjualan. Nah, ekualisasi di sini adalah penjualan di PPN itu harusnya sama dengan penjualan di badan gitu. Jadi omset di PPH badan itu harusnya sama dengan di penjualan di PPN gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ekualisasinya gitu. Jadi nah, cara mensinkronkan pelaporan bagi wajib pajak badan pencatatan internal ya tadi ya, kalau kita setiap penjualan kita catat, setiap pendapatan kita catat, nah itu kan bisa kita buat laporan keuangannya gitu, pendapatan berapa, kemudian pengeluaran berapa, dan seterusnya. Nah, dari total pendapatan kita itu maka akan tercatat sebagai omset di PPH badan. Gitu. Jadi itu untuk ekualisasinya. Jadi omset di PPH badan itu sama dengan pendapatan yang kita catat setiap bulan menjadi laporan keuangan. Makanya tadi
kenapa laporan keuangan itu penting, badan? Karena tadi untuk mencatat kira-kira sama nggak laporan keuangan di laporan keuangan, di laporan laba rugi dengan omset di SPT tahunan badan. Kalau berbeda, maka nanti itu yang harus ditanyakan sama DJP gitu. Pak, ini kok beda ya omset yang ada di laporan keuangan sama omset yang ada di SPT tahunan gitu. Karena harusnya sama gitu. Itu untuk yang contoh ekualisasi. Contoh lain tadi ya antara PPN, penjualan PPN, faktur pajak keluaran dengan penjualan di omset PPA badan. Untuk yang nomor 3, kewajiban utang apakah harus memiliki perjanjian akte tertentu. Nah, untuk pelaporan utang sendiri, kalau di SPT Badan kan cukup menulis nama, alamat, tahun peminjaman, dan juga ada dokumen yang harus ditulis di situ. Tapi ya untuk pencatatan, untuk itu tidak perlu dicatat dokumennya. Cukup ditulis nama peminjamnya, saldo utang kita per 31 Desember itu berapa. Jadi bukan total nilai utang kita, tapi nilai saldo kita, gitu. Yang nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4. Saya seorang suami menjalankan usaha dengan status WP memilih terpisah atau MT. Penghasilan istri bukti paham misalkan. Kemudian istrinya seorang PNS katakanlah, PNS atau katakanlah pegawai swasta yang penghasilannya hanya dari situ misalkan. Maka jadi di kolom final kalau yang 1770 itu ada di lampiran. Tapi kalau penerimanya ini WP Badan, misalkan katakanlah dia memberikan jasa, terus bentuknya itu CV, PT, maka kenanya pasal 223 gitu. Gitu. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi nah tapi kalau untuk sewa di sini misalkan dokter tersebut menyewakan alat untuk rumah sakit misalkan. Nah, atas sewa tersebut, dokter ini dipotong pasal 23. Jadi kalau sewa, itu tidak melihat orang pribadi atau bukan, tapi melihatnya kalau dia menyewakan sebuah harta alat, maka dikenakannya pasal 23. Tarifnya sama, dua-duanya adalah 2%, baik itu jasa ataupun sewa tadi. Kalau pasal 23 ya. Tapi kalau terkait dengan jasa dokter ke rumah sakit, maka dia kenanya pasal 21. Mungkin itu Mas, kalau untuk yang pertanyaan ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Misal saya bekerja di 2 lokasi perusahaan yang sebenarnya adalah pusat dan cabang. Namun karena masing-masing perusahaan terdaftar di KPP yang berbeda, maka saya mendapatkan 2 lembar form 1721A1. Akibatnya SPTOP saya jadi KB. Iya, jadi KB, jadi kurang bayar. Apakah saya bisa mengajukan permintaan supaya A1 tersebut digabungkan? Apakah 2 perusahaan tersebut bisa dianggap sebagai pemberi kerja yang sama? Nah, oke, kalau terkait dengan bukti potong ini, biasanya kalau dia 2 bukti potong, itu hampir pasti akan KB. Kenapa akan KB? Karena dia 2 PTKP. Yang di perusahaan yang lama dia dapat pengurang PTKP, di perusahaan yang baru dia juga dapat pengurang PTKP. Sementara ketika dihitung ulang, itu kan hanya 1 PTKP, artinya dia pasti nanti akan kurang bayar. Nah, caranya seperti apa biar tidak sampai seperti ini? Maka bukti potong yang lama, bukti potong dari perusahaan yang lama, dari perusahaan yang tadi ya, karena kalau ini sifatnya pusat dan cabang, artinya kan itu hanya 1 perusahaan. Jadi lebih gampang sebenarnya kalau mau buat 1 bukti potong. Jadi istilahnya dari perusahaan A yang tadi yang di tempat yang lama, kemudian bukti potong itu dibawa ke perusahaan B yang tempat terbaru, maka nanti ketika di di bukti potong yang baru, di bukti potong yang baru itu kan ada sebentar saya buat contoh ininya dulu. Oke, saya coba share screen ya untuk menunjukkan gimana caranya untuk ini. Oke, Pak, silakan. Oke.
Nah, ini adalah A1 namanya, formulir A1. Nah, tadi kan karena dia 2 bukti potong, artinya dia pasti akan kurang bayar. Nah, gimana caranya biar nggak kurang bayar? Maka silakan nanti di sini, ini berarti bukti potong yang kedua, bukti potong yang terakhir di sini, ada namanya nomor 13 ini, penghasilan neto dari masa sebelumnya. Nah, ini yang kita masukkan, angka ini, kita masukkan dari penghasilan neto dari bukti potong yang sebelumnya. Kan pasti kan kalau bukti potong, itu kan pasti harusnya kan dari Januari sampai Desember ya. Tapi karena dia 2 bukti potong, maka bisa jadi dari Januari ke Juni, kemudian Juli ke Desember misalkan. Harusnya kan 1 tahun penuh. Nah, kalau seperti ini, maka katakanlah ini bukti potong yang yang di perusahaan baru segini, kemudian yang lama, misalkan katakanlah yang lama itu berapa gitu. Misalkan di sini ada 100 juta misalkan. Maka di sini nanti akan dihitung totalnya penghasilan neto setahun, artinya di sini perusahaan yang baru, kemudian perusahaan yang lama, di sini di total, kemudian PTKP-nya, jadi PTKP yang satu aja. Jadi PTKP yang sekarang, gitu. Maka nanti ya tinggal dihitung kira-kira yang sudah dipotong di sini berapa, yang sudah dipotong dari sebelumnya berapa, selisihnya itulah yang dipotong, gitu. Jadi harusnya nanti ketika sudah seperti ini, harusnya nanti tidak ada lagi kurang bayar. Bukti potongnya tidak ada lagi kurang bayar karena sudah jadi satu bukti potong, gitu. Kurang lebih seperti itu kalau kita mau biar tidak sampai KB. Tapi kalau memang 2 perusahaan yang berbeda dan perusahaan yang baru itu tidak mau mengakomodir itu, ya sudah berarti mau nggak mau memang pasti akan kurang bayar. Gitu. Karena tadi karena ada 2 kali penghitungan yang melibatkan PTKP. Sementara kalau di tahunan PTKP-nya hanya 1 gitu. Gitu. Jadi bukti potongnya 2, sementara PTKP-nya itu harusnya hanya 1. Demikian. Oke, ini udah ya Mas ya? Oh, Ibu Ratna ada di sini. Baik, sama Bu Ratna. Oke. Ini tadi sudah, Ibu Nani sudah. Apa apa ya keuntungan PKP dengan PT keuntungan? Perbedaan mungkin ya. Jadi sebenarnya oke di sini ada yang mana dulu yang harus saya jawab ya? Oh, ini yang sudah ya, yang kiri berarti yang sudah ya. Berarti yang ini apa ya keuntungan? Kalau yang dimaksud PKP di sini adalah pengusaha kena pajak, maka beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan tentu saja ya kita bisa mengkreditkan pajak masukan kita gitu. Jadi kalau kita terima faktur dari pembelian, maka faktur itu bisa kita kreditkan, tidak kita jadikan biaya. Artinya dari sisi dari tapi ya plus minusnya Anda harus buat faktur juga gitu. Tapi keuntungan berikutnya Anda bisa jadi bisa ikut tender pemerintah misalkan. Karena biasanya yang tender-tender pemerintah itu mensyaratkan Anda harus PKP. Kalau yang dimaksud ini pengusaha kena pajak ya. Karena ada juga di luar sana PKP itu termasuk singkatan dari penghasilan kena pajak gitu. Makanya kalau saya lebih sering menyebutnya itu kalau penghasilan kena pajak itu sama dengan PHKP, penghasilan kena pajak. Gini itu ya. Nah, kalau yang terkait dengan PTKP itu berarti penghasilan tidak kena pajak. Nah, berarti ya tadi penghasilan tidak kena pajak itu semacam fasilitas dari negara itu sebagai pengurang gitu. Kira-kira biaya hidup seseorang itu berapa sih setahun? Nah, dari situ ya itu sebagai pengurang. Contohnya, misalkan seseorang katakanlah gajinya 5 juta misalkan. Nah, PTKP sebulan itu kan 4,5 juta. Maka asumsinya yang 4,5 juta ini adalah biaya hidup dia gitu. Yang kena pajak itu hanya yang dari 500.000 tadi gitu. Jadi 5 juta dikurangi 4,5 juta. Jadi 4,5 jutanya ini PTKP-nya ini sebagai pengurang gitu, sebagai kira-kira ini loh biaya hidup Anda segini gitu. Dan itu nanti akan diperbarui terus kan PTKP itu. Dulu sempat tahun 2015 itu sempat sekitar 3 juta,
tahun-tahun sebelumnya bahkan mungkin hanya 1 juta satu bulannya gitu. Jadi ya sekarang sudah 54 juta satu tahun gitu. Bisa jadi nanti ke depannya ya akan naik terus kan gitu. Tergantung ya tadi biaya hidup, inflasi dan seterusnya gitu. Akan aturan pajak kan selalu dinamis ya. Bisa sangat berubah setiap waktu gitu. Jadi semakin besar PTKP ya harusnya nanti akan semakin berkurang nih gap pajak kita gitu. Akan berkurang pajak yang harus kita bayar. Oke, kemudian ada Ibu Ratna lagi. Untuk apa ini? Harga perolehan. Misalkan pembelian tanah, apakah yang dilaporkan hanya yang murni dibayarkan oleh ke pemilik tanah atau ditambah biaya-biaya lain seperti biaya notaris, pajak jual beli, broker dan sebagainya? Ini kalau harga perolehan ya. Harga perolehan kalau kita di harta ya berarti ini ya di sini. Kalau kita harta di sini berarti yang kita tulis adalah kira-kira nilai yang kita keluarkan semua gitu. Kira-kira nilai yang kita keluarkan berapa sih? Nilai nilai misalkan kalau rumah berarti nilai harta apa sih? Harga rumah tersebut kira-kira totalnya berapa? Itu yang kita tulis gitu. Mungkin ya tadi ya bisa jadi termasuk notaris, pajak jual beli, broker dan sebagainya itu dimasukkan aja gitu. Yang nggak boleh adalah itu nggak dimasukkan gitu, malah rugi sendiri nanti. Jadi kalau ada harta yang harus dilaporkan, laporkan aja nilainya berapa kira-kira. Karena toh ini juga estimasi sebenarnya. Gitu. Kemudian Oke. Untuk Pak, pertanyaan ya, selanjutnya dari Ibu Martika yang Pak mau tanya, saya tidak punya NPWP tapi bekerja dan satu dengan NPWP suami. Jika ya, suami saya bekerja dengan gaji di bawah 60 juta per tahun, sedangkan saya di atas 60 juta per tahun, itu tetap yang dilaporin SPT atas nama suami kan, yang gajinya di bawah 60 juta, sedangkan gaji saya tidak perlu dimasukkan di SPT-nya. Mohon pencerahannya Pak, artinya menggunakan form SS. oke. Nah seperti ini. Tadi ya syarat untuk menggunakan SS adalah dia hanya dari satu pemberi kerja dan penghasilannya di bawah 60 juta. Nah, kalau kita bicara kasus di sini kan artinya 60 juta suami, di sini kan jika suami saya bekerja dengan gaji di bawah, katakanlah di bawah ya, misalkan katakanlah 40 juta deh gitu, 40 juta. Sementara saya di atas 60 gitu, anggaplah 70 misalkan. Maka ketika itu di total itu kan di atas 60 juta ya, maka tetap yang dilaporkan adalah yang 1770S, nggak boleh pakai yang SS gitu. Karena tadi kumulatif suami istri ini berapa? Karena kan di sini pertanyaannya kan saya tidak punya NPWP, artinya penghasilannya ini digabung suami istri ini gitu. Seperti itu. Jadi ditulis aja. Nah, caranya seperti apa tadi ya? Jadi penghasilan suami ditulis di 1770S, kemudian yang istri yang dari satu pemberi kerja tadi cukup ditulis di kolom PPh final, di situ dituliskan di kolom penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi langsung dimasukkan ke PPh final. Jadi yang dihitung hanya yang PPh suami saja. Tapi tidak boleh menggunakan yang formulir SS, harus yang 1770S gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Faris. Mudah-mudahan Ibu Kartika cukup jelas ya, tidak pakai yang SS tapi yang S. Oke. Dan sebenarnya masih banyak lagi nih pertanyaan nih, namun karena waktu yang amat terbatas, mungkin kita ada mencantumkan 3 slide lagi nih, Mas Faris. Mudah-mudahan Boleh. penonton tidak kecewa ya, karena Kira udah ngantuk semua kali ya. waktunya udah cukup malam Kasihan. nih, jam 8.43, bentar lagi Iya. jam 9. Nah ini, Potong oleh perusahaan itu udah nggak usah dipikirkan. Yang harus dibayar sendiri tiap bulan itu yang UMKM tadi yang 0,5% gitu. Pelaporannya nanti seperti apa? Maka silakan gunakan formulir yang 1770. Jadi bukan lagi yang 1770S tapi yang 1770. Jadi di situ akan ada 2 jenis penghasilan. Yang pertama, penghasilan dari pemberi kerja, itu berarti masukkan bukti potongnya. Kemudian PPh final yang 0,5% itu masukkan di lampiran yang PPh final. Gitu. Jadi silakan dimasukkan ke situ.
Kalau yang Oh, usahanya sifatnya non UMKM, misalkan profesi ya, contohnya dokter, pengacara, notaris dan sebagainya, ya berarti nanti silakan pakai norma. Nanti penghitungannya ada sendiri, gitu. Jadi ya oke, dia baik Mas. dua jenis pajak yang berbeda, gitu. Semoga jawaban dari Mas Faris memuaskan nih ya. Lalu ada lagi nih Mas Faris, Oke. pertanyaan, Pak, misalnya saya NE tapi di lain sisi saya mempunyai reksadana yang dimana setiap bulan saya selalu dikirim mutasi bank di dalamnya. Ada cantuman PPh pasal 23. Itu gimana ya Pak? Apakah reksadana saya terkena PPh pasal 23 saya berstatus NE? Lalu yang kedua Pak, Maksudnya kalau mungkin syarat itu menjadi NE apa saja ya? Dari bulan Oktober sudah NE tapi belum diurus ke KPP. Lalu Pak, kalau PT yang baru dibuat lalu tidak jadi beroperasi, apakah harus buat SPK tahunan? Saya tanya ke notaris katanya repot untuk buat pembubaran. Jadi harus bagaimana? Dan juga untuk PT yang sudah tidak beroperasi beberapa tahun belum buat akte bubar, tapi ya itu. oke, terkait NE ya sekarang ya. Yang pertama, mungkin di sini kalau dia reksadana mungkin maksudnya yang dimaksud itu adalah PPh final ya, bukan PPh pasal 23. 4 ayat 2 mungkin maksudnya. Nah, kalau di sini apakah reksadana tersebut kena PPh ya tadi ya, mungkin yang dimaksud adalah reksadana itu kenanya PPh final. Kalau nggak salah tarifnya itu sekitar 15%. Nah, sedangkan saya berstatus NE. Nah, kalau misalkan memang penghasilannya hanya dari reksadana itu, misalkan tidak ada kegiatan usaha lain, maka silakan tetap status NE gitu. Tapi saya sarankan kalau seperti ini, kalau memang tetap ada penghasilan, karena di situ kan syarat NE itu kan ketika subjektifnya tidak ada, objektifnya tidak ada. Objektif itu apa? Objektif adalah ketika kita tidak terima penghasilan sama sekali, gitu. Maka silakan itu NE, gitu. Nah, di sini kan Anda statusnya masih punya terima penghasilan, gitu. Jadi tetap kalau memang masih aktif, silakan harus dilaporkan SPT tahunan, gitu. Gitu. Karena takutnya nanti ketika Anda status NE dan Anda tidak lapor SPT tahunan, kemudian kita temukan data, DJP temukan data bahwa, loh Pak ini kan Bapak punya penghasilan nih, kok sudah NE? Nah, berarti takutnya nanti akan diaktifkan, kemudian nanti akan kena sanksi dan seterusnya. Takutnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau memang masih nyata-nyata terima penghasilan, maka silakan tetap diaktifkan aja gitu. Toh juga hanya lapor SPT tahunannya. Jadi kalau yang reksadana itu kan cukup dilaporkan aja di bagian PPh final. Masuknya masuknya sama dengan deposito, bunga bank dan seterusnya itu sama. Gitu. Cukup dilaporkan aja berapa reksadana yang diterima, berapa pajak yang dipotong. Gitu. Kemudian Pak, kalau syarat menjadi NE apa saja ya? Tadi sudah dijelaskan ya syarat-syaratnya tadi. Dari bulan Oktober sudah NE tapi belum urus di KPP. Maksudnya ini eh, sudah NE. Kalau sudah NE ya sudah berarti tidak ada yang harus dilaporkan gitu. Tapi kalau mau NE sekarang ya silakan tadi ya bisa bisa langsung ke telepon ke kering pajak bisa langsung datang ke KPP untuk urus NE-nya, non efektifnya, bisa juga lewat email gitu. Yang penting tinggal kita pilih saja syaratnya saja. Contohnya tadi kalau kita tidak punya penghasilan, maka buat surat pernyataan bahwa saya memang tidak berpenghasilan gitu. Kemudian kalau memang kita mau keluar negeri ya silakan aja ditulis kita mau keluar negeri seperti itu. Jadi ada banyak macam-macam syaratnya ketika kita formulirnya sendiri tersedia di Google di pajak.go.id ya, di situs pajak, di situ silakan di search di situ lampiran formulir NE-nya di situ silakan kita pilih pajak syarat-syaratnya apa saja gitu. Kita masuknya kriteria yang mana seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini, Pak, kalau PT baru dibuat lalu tidak jadi beroperasi, apakah harus lapor SPT tahunan? Kita cek dulu pada saat kita buat NPWP, kemudian statusnya itu masih aktif, maka tetap kita harus lapor SPT. Gitu. Jadi lapor SPT itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha kita. Lapor SPT adalah ketika kita punya NPWP dan NPWP-nya aktif, maka mau gimana pun tetap harus lapor SPT. Gitu. Dan tidak mengenal, Pak, saya baru buat SPT di Desember tahun 2020, apakah tetap harus lapor? Iya, karena kita melihatnya di tahun, bukan di bulan. Jadi walaupun ya ekstrimnya
kita baru dapat NPWP itu di tanggal 31 Desember 2020, tetap harus lapor di tahun ini gitu. Itu sama aja, jadi tetap harus dilaporkan. Jadi harus bagaimana, dan kalau sudah tidak beroperasi beberapa tahun, belum ada akte bubar, tapi sudah kalau statusnya sudah NE ya sudah ya, berarti tidak perlu lapor lagi. Jadi kita pastikan dulu. Cara memastikannya gimana? Tinggal telepon ke tadi ya, ke Kering Pajak bisa, atau telepon ke KPP bisa, tanya ke kantor pajaknya, Pak, status NPWP saya ini apakah sudah nonaktif atau tidak gitu. Kalau ternyata masih aktif, sementara kita harusnya non-efektif, sudah nonaktif gitu ya harusnya, silakan langsung ajukan non-efektif gitu. Tapi kalau ternyata Pak, NPWP ini sudah non-efektif tidak? Oh sudah Pak gitu, sudah non-efektif ya sudah selesai. Anda tidak perlu lagi lapor SPT tahunan gitu. Anda tidak akan ditagih lagi. Kalaupun misalkan nanti ternyata ada WA blast, ada email, ada SMS yang menyatakan Anda harus lapor, abaikan aja karena itu sudah NE dan tidak ada kewajiban untuk lapor SPT. Seperti itu. Tapi kalau Anda mau lapor pun ya silakan gitu, nggak masalah gitu. Jadi kita tidak akan menolak orang yang sudah NE atau badan yang sudah NE untuk lapor SPT tahunan, tidak akan menolak itu gitu. Tapi tadi ya kalau sudah NE kewajiban lapornya tidak ada gitu. Jadi mau lapor boleh, mau tidak juga silakan gitu. Oke, itu Mas. Baik, cukup jelas ya, mudah-mudahan Bapak Ibu. Selanjutnya nih ada lagi nih Pak Faris, pertanyaan dari teman dari Zoom. Pak, misalnya saya NE, tapi di lain sisi saya mempunyai reksadana. Ini udah belum ya tadi? Sudah ya, ya. Oh, iya. Sudah tadi. Ini udah. Sudah. Next. Oh, ini Pak, ada pertanyaan untuk laporan keuangan, apakah boleh dibuatkan laporan menjadi untung karena kondisi saat ini sedang pandemi? Lalu penghasilan aset yang ada di luar negeri apakah harus dilaporkan di Indonesia juga? Mengingat bahwa penghasilan maupun aset sudah dilaporkan di luar negeri. Lalu apakah ada keringanan untuk usahawan yang rugi atau mengalami penurunan omset? Mungkin terkait insentif nih Pak. Monggo silakan. Iya. Ini ya tadi untuk laporan keuangan apakah boleh dibuatkan laporan menjadi untung? Kalau kondisi pandemi bukannya malah rugi ya. Jadi tapi sebenarnya ya nggak masalah juga. Jadi kalau laporan keuangan ya dibuat aja sewajarnya berapa. Maksudnya sebenarnya berapa, sebenar-benar. Kalau memang rugi ya ditulis rugi, kalau memang untung ya ditulis untung gitu. Nggak masalah juga gitu. Kemudian yang kedua tadi, penghasilan atau aset di luar negeri apakah harus dilaporkan di Indonesia? Mengingat bahwa penghasilan maupun aset sudah dilaporkan di luar negeri. Maksudnya di luar negeri itu kalau kita masih sebagai subjek pajak dalam negeri, kalau kita sudah punya NPWP dan lapor, maka aset itu sebenarnya ya aset baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri yang nyata-nyata kita miliki, ya sudah itu tetap kita laporkan gitu. Jadi walaupun letaknya itu di luar negeri, tapi kalau ternyata itu aset kita yang kita miliki tetap harus dilaporkan. Gitu. Kemudian apakah ada keringanan atau untuk usahawan yang rugi atau mengalami penurunan omset? Tadi ya, kalau untuk penurunan omset di situ silakan ada yang namanya insentif PPh pasal 25 pengurangan PPh pasal 25. Kalau Anda itu UMKM, silakan Anda ajukan insentif untuk UMKM yang tidak perlu bayar pajak gitu. Jadi silakan Anda pilih macam-macam insentif tadi ya gitu. Jadi silakan digunakan, manfaatkan insentif pajak ini. Aturannya sendiri ada di PMK 09 tahun 2021 gitu. Untuk teknisnya pengajuannya seperti apa bisa dilihat di YouTube saya nanti. Baik, terima kasih Mas Faris. Sebelum saya akhiri sesi tanya jawab, apakah ada Bapak Ibu yang akan bertanya? Saya persilakan. Mungkin Ibu Ida, Ibu Mira, Pak Hari, Ibu Mira, Pak Lutfi, Bu Endang, mungkin Pak Lutfi nih. Silakan, boleh testimoni juga boleh atau kira-kira ada yang perlu disampaikan Harus juga bertanya silakan. deh, mungkin apa yang mau disampaikan silakan. Oke, kalau belum ada saya next ya. Next pertanyaan dulu nih Pak, mungkin ini yang terakhir nih Pak. Benar-benar terakhir sebenarnya.
Nah, ini hanya tentang filosofi nih, Pak. Filosofinya Iya. laporan pajak itu gunanya apa? Lalu kira-kira ada nggak nih perpanjangan waktu pengisian laporan SPT tahunan? Mungkin ini ada di benak para netizen di sana. Mungkin Pak Faris bisa menjelaskan di sini. Ya, Oke, silakan. boleh. Kalau lapor pajak gunanya apa sih, Min? Gitu. Sebenarnya ini apa ya? Paling sering ditanyakan gitu. Kalau dan bisa jadi jawabannya itu bisa beda-beda ya. Bisa-bisa masing-masing orang kalau ditanya ini pasti jawabannya bisa saya yakin banyak yang beda gitu. Tapi kalau dari saya pendapat pribadi, lapor pajak itu ya tadi ya, kan kalau kita tahu sendiri ya, kalau kalau sekarang itu kan pajak, sistem pajak sekarang kan self assessment ya. Self assessment itu artinya kita sendiri yang menghitung. Kita sendiri yang menghitung, kita sendiri yang menyetorkan, kita sendiri yang melaporkan gitu. Maka asumsinya kalau sudah self assessment, asumsinya adalah apapun yang disetorkan wajib pajak, apapun yang ditulis oleh wajib pajak itu kita anggap benar gitu. Kita anggap benar kecuali kalau ternyata DJP membuktikan kalau itu salah gitu. Nah, kita anggap benar itu dari mana gitu? Dari SPT tahunan gitu. Jadi kita tidak akan bisa tahu kalau ternyata ini benar atau salah, penghasilannya ini benar atau salah, harta harta ini sudah benar atau salah kalau tidak dilaporkan gitu. Kan kita nggak tahu ya. Misalkan gini deh, sederhananya kalau saya punya uang 1 miliar, eh, Mas Alan percaya nggak kalau saya punya uang 1 miliar? Belum, Mas. Belum. Kenapa? Karena Anda nggak bisa lihat kan, Anda nggak punya buktinya kan gitu. Betul. Gitu. Jadi, nah buktinya apa? Ketika Anda lapor SPT tahunan, oh ternyata benar, eh, oh ternyata Bapak Faris ini punya uang 1 miliar gitu. Buktinya apa? Oh ini loh di SPT tahunan gitu. Nah kemudian setelah itu kan DJP juga sudah bisa membuka akses rekening ya gitu. Oh ternyata benar Bapak Faris ini punya SPT tahunan apa harta 1 miliar bisa dibuktikan di SPT tahunan dan ketika kita cek di bank itu ternyata memang benar ada rekening sebesar 1 miliar atas nama saya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cross check aja, cross check antara tadi ya kira-kira yang apa kira-kira kewajiban pajak saya ini sudah benar atau tidak gitu. Jadi mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan gitu. Jadi bisa jadi berbeda-beda nanti kalau ditanyakan ke petugas pajak lainnya bisa jadi berbeda gitu. Tapi kalau dari jawaban saya tadi ya untuk melihat kira-kira penghasilan yang sudah dikenakan pajak, yang sudah Anda hitung, yang sudah Anda setorkan, ini sebenarnya sudah benar atau tidak gitu. Untuk menguji kepatuhan istilahnya. Jadi yang sebenarnya ini sudah benar atau tidak gitu. Kalau kalau kita tidak lapor, DJP nggak akan bisa melihat Anda ini sudah benar atau tidak gitu. Justru kalau Anda nggak lapor, kemudian kita temukan data, loh Pak, kan Bapak ini punya penghasilan dari sini, ini, Anda punya harta ini, kok nggak lapor gitu. Nah itu bisa kita tagih nanti. Justru yang kalau kayak gitu, itu justru merugikan WP sendiri gitu. Karena bisa kita tagih, bisa kita periksa, bisa ada dendanya, dan seterusnya. Gitu. Justru yang rugi wajib pajak sendiri kalau nggak lapor. Gitu. Justru ya tadi ya pesannya adalah lapor pajak dengan makanya kan kalau di apa di undang-undang lapor pajak itu lapor SPT tahunan kan harus dengan benar, lengkap dan jelas gitu. Benar itu artinya ya isinya benar, lengkap itu ya berarti harus diisi dengan lengkap eh, semua data-datanya dan jelas gitu. Jelas ini maksudnya ya apa dari mana sumbernya, dari mana penghitungannya dan seterusnya. Dan jangan lupa harus tanda tangan gitu. Kalau fisik ya berarti harus tanda tangan. Kalau yang apa yang online tidak perlu tanda tangan. Cukup ya kalau sudah kirim itu artinya sudah dianggap tanda tangan gitu. Yang terakhir, kira-kira ada perpanjangan waktu nggak? Nah ini saya nggak bisa jawab kalau ini, karena ini pasti dari kebijakan pusat ya gitu. Tapi ya nggak usah nunggu perpanjangan deh gitu. Mumpung ini masih ada 1 minggu kurang lebih, segera aja dilaporkan gitu. Kan sekarang juga sudah bisa online ya. Jadi kalau kalau dulu kan harus datang ke kantor pajak ya, harus harus di jam kerja, harus di hari kerja gitu. Kalau sekarang kan malam-malam gitu nggak ngapa-ngapain sambil nonton gitu. Oh ternyata
aku belum lapor ya, ya udah laporkan aja sekarang gitu. Jadi jangan nggak usah nunggu deh, karena saya juga nggak bisa bilang juga, nggak bisa kira-kira perpanjangan nggak gitu. Walaupun ya tahun-tahun sebelumnya ada bukan perpanjangan sebenarnya tadi ya, jadi ada kalau istilahnya adalah tidak dikenakan sanksi gitu. Tapi saya nggak bisa jamin tahun ini ada lagi gitu. Jadi ya yang bisa saya sarankan ya makanya tagline kita kan lebih awal lebih nyaman gitu. Jadi eh, lebih awal itu artinya di bulan Januari, Februari itu sudah bisa lapor gitu. Dan juga pasti lebih nyaman. Jadi tidak antri, tidak tidak sampai aduh servernya down nih, servernya rusak dan sebagainya gitu. Jadi harapannya seperti itu, lebih awal lebih nyaman. Demikian, Mas. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mas Faris ya. Jadi lapor pajak ya gunanya ya buat kita sendiri ya. Kita kita punya harta ya kita laporkan, dan apa Oke. namanya, kalau terkait perpanjangan waktu ya jangan sampai nunggu deadline tanggal 31 juga. Ya kalau bisa Iya, melapor, kita lapor pajak hari ini gitu. Bahkan tagline sebelumnya juga lapor lebih dulu ya di bulan Januari atau Februari. Tapi bagi yang iya. belum nih, Kalau aku juga himbau kita harus lapor segera ya, lapor pajak hari ini karena bisa lewat online, bisa segalanya sudah dimudahkan gitu ya oleh Dirjen Pajak, Ditjen Pajak. Ya, ya, mungkin mohon maaf nih bagi beberapa pertanyaan dalam chat yang belum terjawab, tapi kalau masih penasaran mungkin bisa langsung ditanyakan ke Mas Faris ya di Instagramnya @bicarapajak.id, ya nggak Mas Faris? iya, Kalau bicarapajak.id. Kalau kalau untuk ini sebaiknya di Instagram live-nya apa Faris di Nasri ya Instagram Pak ya? aja. Iya, Iya, kalau untuk yang versi apa, yang Instagram pribadi sih saya lebih posting yang di luar pekerjaan biasanya gitu. Jadi ya kalau mau oke. nanya-nanya tentang pajak baiknya di Bicara Pajak ID aja. Ya, silakan DM ya di bicarapajak.id. Mudah-mudahan Mas Faris bisa bantu jawab. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Mhm. Oh iya, ini ada yang tanya juga, materinya apakah boleh dibagikan kepada peserta, Mas Faris? Kalau materi mungkin itu lebih ke kalau itu mungkin bukan materi ya, lebih ke keynote sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak materi yang saya sampaikan. Kalau untuk lebih jelas ya, ini kan direkord dan juga live ya, Mas ya. Oh Mungkin iya, nanti bisa dilihat aja nanti ya. ini juga mungkin akan saya upload di YouTube pribadi saya di YouTube juga. Nanti silakan dilihat di YouTube ya gitu. Karena kalau materi kayaknya tadi juga nggak layak juga jadi materi ya karena cuman keynote aja sih sebenarnya gitu. Jadi sebaiknya teman-teman Bapak Ibu silakan share YouTube cerita pajak dan juga bicara pajak. Kalau mau mendapatkan materi lebih baik selain visual juga audio ya. Jadi kita benar-benar memahami Paham. dan mengerti. Iya, Kalau iya. cuma keynote-nya doang, kami khawatir Takutnya nggak paham gitu. Iya, tidak nangkep gitu ya, nggak paham ini apa, cuma tulisan 1770S gitu kan. Kalau iya. ditambahkan dengan visual audio itu kan akan lebih nangkep gitu ya. Benar gitu ya Mas Faris ya. Benar, Mas. Silakan Benar, benar subscribe gitu. dulu YouTube Cerita Pajak dan juga Bicara Pajak ya Mas ya. Iya, Faris kalau kan Bicara YouTube-nya Pajak. di Faris Sustian Bicara Pajak, kemudian search aja di Google itu Faris Sustian Bicara Pajak itu saya yakin udah ada Dan nampil kontennya kemudian amat ini juga menarik, amat lengkap dan akan bertambah terus ya kontennya Mas ya. ya insya Allah. Ya, saya doakan mudah-mudahan Mas Faris mendapat apa namanya amal jariah karena telah menyebarkan ilmu khususnya Iya, di bidang perpajakan ini ya. iya. Dan terima kasih banyak untuk wajib pajak yang sudah memberikan pertanyaan sejak tadi, dan tentunya terima kasih juga nih buat Mas Faris ya yang telah memaparkan materi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, jangan kemana-mana dulu nih Pak Bapak Ibu karena setelah ini kita akan bersama-sama untuk mengabadikan foto. Silakan bagi yang belum menyalakan video untuk dapat menyalakan terlebih dahulu videonya sebelum kita jepret-jepret nih ya. Baik, di sini ada Ibu Nani. Udah malam ya.
Wulan, Ibu Nani yang Bapak dari Surabaya ya ini ya. Gitu. ya, ada Ibu Ida, silakan. Salam kenal Bu Ibu. Ratna, Bu Martika, Bapak Lutfi, Bapak Hari, Bu Mira, dan lain-lain. Kita akan hitung 1 sampai 5 ya. Mungkin kita mau gaya apa nih Mas Faris? Gaya khas pajak tuh gimana sih Mas Faris? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah, kalau di foto saya nggak pernah pakai gaya soalnya. Nggak Yang punya pernah gaya orangnya. kita oke aja lah ya. Oke ya. Oke itu Iya, tangan kanan ya. Tangan boleh, kanan oke boleh. ya. Oke. Eh, Host mau dibantu screenshotnya ya. Oke, kita Oke. 1, 2, 3. Oke. Tangan jempol saya mana ya nih? 1, 2, 3. Sudah ya host ya? Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasmenya menyaksikan hingga malam hari ini. Tak terasa yang tadinya jam 2 jam ya. 20.30 kita Iya, targetin Mas Faris, tapi karena seru banget nih ngobrolnya iya, dan isinya memang daging semua nih kalau kata orang-orang. Ya iya, kita iya. sampai molor di jam 9.09. Tapi nggak masalah ya Mas Faris ya, kita tetap semangat ya meskipun waktu sudah uh, malam. Ya, Hmm. kita ngingetin lagi nih bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel Cerita ASN dan juga Bicara Pajak bersama Faris Yustian. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Faris pada malam hari ini dapat bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dalam pengisian SPT tahunan. Kita juga disclaimer dulu ya Mas Faris ya, bahwa apapun Ya. yang kita sampaikan pada malam hari ini itu tidak mencerminkan institusi ya. Iya, Jadi iya. Jadi kita walaupun mewakili pendapat pribadi. Mungkin Mas Faris juga iya, mau menambahkan, silakan statement poin terakhir. iya. Jadi di sini saya mewakili pribadi ya. Jadi saya tidak mewakili instansi saya tidak mewakili DJP. Jadi apapun yang saya sampaikan tadi itu murni dari pendapat pribadi. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau ada kekurangan dalam menjawab itu tidak mencerminkan institusi saya gitu. Terus kemudian salam terakhir gitu. Jadi terima kasih banyak ke Bapak Ibu di sini yang udah hadir, yang sudah mau apa ya, mau meluangkan waktunya gitu, hampir 2 jam di sini. Kemudian semoga pertanyaan, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bisa mendapatkan apa ya, bisa memiliki nilai lebih bagi Bapak Ibu. Kemudian bagi yang selama ini mungkin masih belum paham, jadi lebih paham seperti itu. Dan pesan juga gitu, tadi ya mumpung ini masih di tanggal 25 ya, tanggal 25 masih ada sekitar 1 minggu lagi, manfaatkan aja untuk pelaporan pajaknya gitu. Jadi jangan sampai telat lapor, jangan sampai tidak lapor gitu. Manfaatkan aja segera untuk lapor pajaknya dan juga manfaatkan insentif pajak yang sudah diberikan gitu. Jadi kalau memang sudah memenuhi syarat, ajukan aja insentif pajak gitu. Itu aja dari saya, Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Faris Yustian. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Faris dan teman-teman semua di sini. Makasih. Tepuk tangan secara virtual. Ya. Iya, ini ada Bu Nani. Terima kasih Pak Faris, Pak Sena. Terima kasih Terima kasih caranya. Bu Semoga Nani. berkah dengan ya, amin Iya. Bu Nani. Uh, ya, tak terasa di penghujung acara, saya ingatkan lagi bagi yang sudah bertanya tadi akan mendapat kesempatan mendapatkan special merchandise berupa t-shirt pajak dari Bicara Pajak, dan pengumumannya Iya. akan silakan disaksikan di Instagram @ceritasn, CERITASN, hanya satu aja. Jadi @ceritasn itu silakan dipantau, mungkin di tanggal 31 Maret atau sebelum tanggal 31 Maret sudah diumumkan siapa yang Iya. berhak mendapatkan special merchandise berupa kaos. Kaosnya warna apa ya? Hitam ya kalau nggak salah tadi ya. Iya, ada hitam, sebenarnya ada macam-macam, ada hitam, ada biru, ada kuning gitu. Nanti tergantung stoknya ya, tergantung stok dan ukurannya gitu. Semoga masih ada Ya, gitu. ya mudah-mudahan sesuai ukurannya nanti nih buat Bapak Iya. Ibu. Baik.
Semoga dapat, amin Bu Mulyani. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya malam hari ini. Kami selaku moderator dan mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun kesalahan kata, dan ditunggu ya untuk event selanjutnya, mudah-mudahan ada di channel Cerita SN. Kita pantengin aja Instagram @cerita_sn dan juga channel YouTube @cerita_sn. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye semuanya. Makasih Bapak Ibu semua. Saya Terima izin kasih. pamit ya. Ya.